Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba', yang saya hormati Bapak Ahmad Nurdani sebagai dosen pembimbing PKL saya, kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Tausik Gewau sebagai dosen penguji PKL saya. Adapun judul presentase dari laporan praktek kerja lapangan saya yaitu implementasi program pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam menurunkan angka pengangguran Kota Yogyakarta. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan yaitu bertempat di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, bidang penempatan tenaga kerja. Alamatnya Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jalan Kenari nomor 56, Moja-Mojo, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dan waktunya saya masuk pertama kali yaitu Kamis 2 Januari sampai dengan Jumat 31 Januari 2020. Alasan saya memilih tempat ini yaitu Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam masalah ekonomi, sehingga cocok diamati untuk memperdalam teori-teori ekonomi yang saya peroleh di kelas, khususnya tentang ketenaga kerjaan. Kemudian tujuan penelitian yaitu melihat langsung program-program kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi pengangguran, seperti program pelatihan produktivitas tenaga kerja dan pembimbingan lembaga pelatihan kerja dan pembinaan dan penempatan ketenagakerjaan. Adapun manfaat penelitian yaitu mengaktualisasikan ilmu yang diperoleh di kelas. Artinya teori-teori yang telah saya peroleh di kelas dari Bapak Ibu dosen sebelumnya akan lebih mendalam seperti itu ketika saya terjun langsung di instansi yang menangani tentang masalah-masalah tersebut. Bagaimana kemudian programnya berjalan dan pengaruhnya terhadap masalah ketenaga kerjaan. Kemudian reorientasi penanggulangan pengangguran seperti itu. Bagaimana kemudian saya dalam hal ini sebagai penulis mendapatkan atau merumuskan seperti itu program-program yang lebih efektif seperti itu, program-program yang lebih berdampak seperti itu terhadap pengurangan pengangguran di kemudian hari nanti seperti itu. Kemudian sarana kritis seperti itu. Ketika saya terjun kemudian melihat bagaimana program itu berjalan dan pengaruhnya seperti itu. Kemudian saya dapat pelajaran seperti itu untuk membandingkannya dengan program-program maupun kebijakan yang ada di daerah lain maupun program-program dan kebijakan yang mungkin di kemudian hari terbit seperti itu. Kemudian ruang lingkup pembahasan. Saya dalam hal ini di sini hanya membatasi pada program-program di bidang ketenagakerjaan seperti itu, yaitu program pelatihan produktivitas tenaga kerja dan pembinaan lembaga pelatihan kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja, dan penempatan transmigrasi. Tinjauan umum praktek kerja lapangan. Yang pertama yaitu sejarah. Secara literatur saya kurang mendapat bahan seperti itu untuk khususnya yang membahas tentang sejarah berdirinya instansi ini secara rinci seperti itu. Sehingga saya berinisiatif membahas sejarahnya hanya berdasarkan historis hukumnya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari historis hukumnya sendiri, yaitu instansi ini berdiri berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Yogyakarta. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri yaitu pelaksanaan dari dinas tersebut dia didasarkan pada peraturan wali kota
Yogyakarta nomor 64 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Kemudian Perda maupun Perwil ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Adapun visi dari dinas tersebut yaitu terwujudnya koperasi UMK yang berkualitas dan berdaya saing menuju kemandirian masyarakat dan penanganan ketenaga kerjaan serta ketransmigrasian yang berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa poin dalam misinya, yaitu mewujudkan profesionalisme SDM dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan sistem informasi yang sederhana, jelas, pasti, dan transparan sesuai standar pelayanan. Kemudian poin yang kedua, meningkatkan kualitas koperasi dan UKM melalui pengembangan SDM, teknologi dan kemitraan. Poin yang ketiga, meningkatkan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja serta ketransmigrasian berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong tenaga kerja yang mandiri dan handal serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Kemudian kedudukan dan tugas pokok instansi seperti itu yaitu merumuskan kebijakan teknis, yaitu kalau di bidang ketenaga kerjaan dia merumuskan teknis program seperti itu dalam masalah pengentasan pengangguran seperti itu. Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, dan transmigrasi. Kemudian pelaksanaan koordinasi seperti itu. Melihat masalah ketenaga kerjaan tidak hanya berkutat di dinas koperasi dan UKM tenaga kerja dan transmigrasi saja, tetapi berkaitan dengan banyak pihak seperti itu, seperti dunia pendidikan, dinas-dinas lain dan sebagainya, sehingga harus adanya koordinasi di sini, yaitu yang diwakil oleh dinas koperasi dinas koperasi UKM tenaga kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta. Kemudian pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas ini kemudian dari program-programnya ada pembinaan tenaga kerja, pembinaan UKM, pembinaan koperasi dan sebagainya. Kemudian pengelolaan kesekretariatan, kemudian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi. Ini biasanya di akhir tahun sebagai laporan tahunan. Adapun struktur organisasi secara umum bisa dilihat di sini, yaitu kepala dinas, ada sekretariat, bagian ketenagakerjaan dan transmigrasi, bidang koperasi, bidang UKM sudah. Kemudian nantinya di bagian-bagian tersebut seperti bagian ketenagakerjaan itu akan terbagi kepada beberapa divisi seperti itu, seperti divisi atau seksi masalah pengembangan ketenagakerjaan dan sebagainya. Adapun sistem kerja instansi, di sini saya hanya menyoroti tentang sistem kerja dari bidang ketenagakerjaan seperti itu, di mana mereka dalam sistem kerjanya itu membagi kepada beberapa divisi seperti itu untuk mempermudah program-program tersebut berjalan. Di bagian ketenagakerjaan seperti itu, fokus program mereka itu ada 3, yaitu pengembangan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja, kemudian bimbingan dan penempatan tenaga kerja, kemudian pengembangan dan penempatan transmigrasi. Biasanya di program-program mereka ini bisa berbentuk ada job pipe, kemudian ada penerimaan
ada kemudian penawaran lowongan kerja, kemudian pelatihan kerja, dan ada juga menyiapkan kartu kuning ya, biasanya kartu warnanya tuh kuning sebagai bukti pencari kerja seperti itu, kartu AK1. Kemudian hubungan peranan instansi dalam perekonomian. Kalau dilihat secara umum seperti itu, baik dari visi maupun misi dari instansi maupun pemerintahan Kota Yogyakarta, di mana mereka tujuannya itu menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan pelaku koperasi dan UKM, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nah, kalau kita lihat dari 3 poin tersebut, tentu memiliki hubungan seperti itu, maupun peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Yang pertama, ketika angka kemiskinan menurun, ketika angka pengangguran menurun, otomatis angka kemiskinan akan menurun juga. Kemudian ketika kesejahteraan pelaku koperasi dan UKM meningkat seperti itu, otomatis tetapi dalam catatan kita tidak asumsi kita di sini koperasi dan UKM tidak hanya bergerak di satu bidang saja seperti itu, tetapi bisa di bidang pertanian dan sebagainya. Nah, ketika kemudian kesejahteraan mereka meningkat, otomatis kalau dia bergerak di bidang pangan seperti itu, ada peningkatan ketahanan pangan seperti itu. Kemudian akan ada mengurangi kesenjangan, kemudian ketika kemudian penurunan angka kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, mengurangi kesenjangan, kemudian peningkatan daya saing telah terrealisasi seperti itu, kemudian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta. Selanjutnya, kinerja instansi. Kinerja instansi bisa kita lihat di grafik ini. Di tahun 2017 sendiri bisa kita lihat target dari Pemkot Yogyakarta itu yaitu angka pengangguran berada pada kisaran angka 5,08%. Dan realisasinya sesuai 5,08%. Namun di tahun 2018 ada sesuatu peristiwa seperti itu, di mana target dari angka pengangguran itu berada pada 5,08%, namun realisasinya di tahun 2018 itu angka pengangguran Kota Yogyakarta berada pada 6,22%. Artinya tidak sesuai dengan target. Di sini bukan malah ada penurunan seperti itu, tetapi malah ada peningkatan angka pengangguran. Saya sendiri belum mengetahui secara mendalam seperti itu peristiwa apa kemudian yang melatar belakangi dan menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Dan di tahun 2019 seperti itu ada realisasi yang semakin baik seperti itu, di mana targetnya hanya 4,98%, namun realisasinya lebih tinggi seperti itu pada angka 4,80%. Di tahun 2020 kemudian menargetkan 4,94%, 2021 4,9%, dan selanjutnya. Kemudian masalah di sini masalahnya bisa dibagi kepada 2 kelompok, yaitu dari segi mahasiswa dan pegawai. Dari segi mahasiswa sendiri, masalah yang dihadapi itu kurang adanya penjelasan masalah SOP dari instansi seperti itu, sehingga mahasiswa kesulitan seperti itu memahami alur kerja, habis ini mengerjakan apa, pekerjaan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian program kerja dari instansi yang belum berjalan, mengingat saya sendiri melakukan PKL itu di awal tahun seperti itu, tepatnya Januari, sehingga anggaran instansi tersebut belum turun, sehingga belum bisa melaksanakan program-program kerjanya.
Biasanya program-program kerjanya itu berjalan sekitar April seperti itu, pertengahan. Sehingga pada waktu melaksanakan PKL, saya sendiri belum mengalami banyak seperti itu, dan terjun langsung ke dalam program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Kemudian dari segi pegawai seperti itu, masalah yang mereka hadapi mungkin sekilas saja ya, yang saya peroleh seperti itu, adanya miskomunikasi seperti itu. Seperti contohnya ketika ada peralihan aplikasi seperti peralihan sistem di pusat itu tentang ketenagakerjaan itu, ternyata di dinas koperasi itu khususnya di bidang ketenagakerjaan itu belum tahu seperti itu, sehingga buru-buru mengupgrade seperti itu, mengupgrade sistemnya ke sistem baru. Kemudian yang selanjutnya itu kesimpulan, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan instansi yang fokus kerjanya untuk mengawasi dan mengembangkan koperasi dan UKM yang ada di wilayah kerjanya melalui pendataan dan pelatihan manajemen operasional. Selain itu, dinas ini juga bertugas untuk mengembangkan kemampuan kerja pencari kerja dan membuka bursa pasar kerja melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti job fair, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, padat karya dan sebagainya. Adapun saran, mahasiswa harus melakukan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait untuk mengetahui SOP dan waktu yang tepat untuk melaksanakan praktek kerja lapangan, sehingga mahasiswa dapat melakukan eksplorasi kerja instansi dengan maksimal dan dapat mengambil pelajaran yang berharga dari pengalamannya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.